Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Baik, seperti biasa sebelum masuk ke topik updatean kita hari ini kita coba cek untuk harga kripto kita hari ini. Untuk harga kripto hari ini di posisi pertama masih ada Bitcoin. Karena memang transaksinya tinggi, Bitcoin saat ini mengalami penurunan. Tepatnya pagi ini berada di 2,64%. Saat ini Bitcoin berada di harga 38.394,63 US dollar. Untuk Bitcoin sendiri harganya secara daily memang kalau kita perhatikan dari tadi malam memang lagi banyak aksi profit taking ya. Jadi memang market lagi bisa dikatakan ada sedikit koreksi. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengambil posisi boleh menjadi perhatian di Bitcoin saat ini. Bitcoin sendiri secara weekly, secara mingguan seperti yang teman-teman perhatikan juga memang mengalami koreksi walaupun tidak begitu dalam koreksinya, tapi ini masih bisa dikatakan normal ya teman-teman ya. Baik, setelah Bitcoin di koin kedua ada Ethereum. Ethereum mengalami penurunan lumayan besar sebesar 4,15%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.549,18 US dollar. Ethereum sama mengalami profit taking juga sepertinya ini, walaupun tidak begitu parah, masih ada kesempatan untuk kembali rebound naik ke atas Ethereum seperti chart yang teman-teman perhatikan ya. Di koin ketiga ada Binance. Saat ini berada di harga 372,80 US dollar. Binance sendiri mengalami penurunan sebesar 3,11%. Kita coba cek chartnya, sama dengan Ethereum, polanya hampir mirip. Masih bisa dikatakan ini dalam rangka profit taking ya, kan kemarin weekend. Semoga ini sudah kembali rebound untuk hari Senin pagi ini. Di koin selanjutnya ada XRP. Juga mengalami penurunan 4,20% di harga 0,7194, disusul oleh Cardano. Karena memang hari ini kita akan membahas berita seputar Cardano, jadi kita coba bedah lebih dalam tentang Cardano. Cardano hari ini mengalami penurunan sebesar 5,10% yang berada di harga 0,8217 US dollar. Nah, untuk Cardano sendiri secara chart memang sedang mengalami koreksi ya, kalau dibilang begitu dalam, coba kita lihat untuk weekly-nya. Ya, memang bisa dikatakan lumayan jauh ya untuk chart dari Cardano ini sendiri. Nanti kita coba bedah lebih dalam tentang berita seputar Cardano. Jadi bagi teman-teman yang sedang atau akan mengkoleksi Cardano, mungkin secara fundamental juga boleh diupdate kembali untuk Cardano, project-project kedepannya atau isu-isu apa yang saat ini menerpa Cardano ya teman-teman ya. Mungkin kita untuk koin-koin yang lainnya tidak kita update begitu dalam. Di bawahnya ada Solana, Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu. Dogecoin kemarin juga sudah kita update tentang MACD-nya. Jadi teman-teman juga boleh update kembali untuk Dogecoin dan lain-lainnya ya. Kita cek di updatean beritanya. Jadi Cardano sendiri saat ini beritanya kita dapat dari ZY Crypto.
apakah volume transaksi Cardano sangat meningkat? Jadi pakar berdebat saat ada atau Cardano melanjutkan ke Trump, BTC, Bitcoin, dan Ethereum. Jadi kita memang Cardano ini diklaim apakah transaksinya tiba-tiba meningkat nih. Nah, jadi kita coba lihat ya teman-teman ya untuk transaksi Cardano. Kita lihat beritanya dulu nih ya. Mengapa anggota komunitas menganggap Cardano memiliki transaksi yang tinggi? Seorang redditor dengan nama pengguna ilmiah menuduh bahwa transaksi volume baru-baru ini disesuaikan dari blockchain Cardano tidak seperti yang terlihat. Pengguna tersebut menyatakan bahwa data Maseri Cardano sangat meningkat volume transaksi Cardano, terutama dibandingkan dengan sumber lain seperti Adaset. Pakar berspekulasi tentang alasan perdebatan tersebut. Baginya kesalahan tersebut mungkin berasal dari fakta bahwa dashboard Maseri mungkin tidak cocok untuk memperkirakan volume transaksi, model Extend Unspent Transaction Output atau disingkat UXTO Cardano. Jadi dari beberapa kolektor atau komunitas Cardano memang mengklaim transaksi Cardano itu lebih tinggi dari Ethereum, bahkan lebih tinggi dari Bitcoin. Nah, mungkin secara valuasi mungkin iya, tapi benar tidaknya kita juga harus mencari data dan faktanya ya teman-teman ya. Kita next masih di zycrypto.com. Ya, dia menjelaskan yang diturunkan dari model UXTO Bitcoin, data transaksi memiliki resiko dilebih-lebihkan. Ini karena dalam kedua model, blockchain mencatat transaksi dengan mengembalikan saldo token yang tidak terpakai dan disimpan di dompet setelah transaksi dilakukan. Wah, jadi sistem ini nih bisa dikatakan mencatat transaksi double ya. Jadi terkesan valuasi dari transaksinya lumayan besar ya. Ini sih menurut saya nih sepertinya kayak gitu tuh. Dia mengutip contoh transaksi yang dilakukan di dompet yang berisi 319 ADA atau Cardano, di mana 2 ADA dikirim. Beberapa penjelajah blockchain akan mencatat bahwa nilai transaksi adalah 317 ADA. Karena itulah yang dikembalikan ke pengirim. Sedangkan pada kenyataannya adalah transaksi tersebut hanya 2 ADA atau 2 koin Cardano. Maseri di pihaknya mencoba mengklarifikasi bahwa data seakurat mungkin. Penjelasan Maseri tentang metrik volume transaksi disesuaikan dalam 24 jam terakhir menyatakan bahwa metrik tersebut dikalibrasi untuk mencoba dan menghapus beberapa jenis transaksi non-ekonomis. Koin metrik, pencipta metrik, juga menjelaskan bahwa metrik secara khusus hanya mengisolasi transaksi ekonomi yang berarti. Jadi bisa dibilang ini kalau transaksinya sudah running baru dia mencatat. Jadi kalau saya lihat dari beritanya juga model dari UTXO model ini yang awalnya mencatat transaksi double itu akhirnya mengefektifkan transaksi yang mengisolasi transaksi ekonomi yang berarti. Jadi transaksi yang sudah running baru ini yang dicatat oleh Cardano ya teman-temannya. Oke, kita next lagi. Di sini Cardano mengungguli Bitcoin dan Ethereum. Wah, seperti yang saya bilang tadi awal kan. Jadi memang para penggemar atau pengkolektor Cardano itu mengklaim transaksi mereka bisa mengungguli Bitcoin dan Ethereum secara valuasi. Kalau teman-teman memperhatikan chartnya di sini, chart secara keseluruhan memang Cardano saat ini berada, kalau saya perhatikan itu Cardano berada di downtrend. Itu benar-benar udah dalam sekali downtrendnya. Jadi mungkin bagi yang sedang mau ambil posisi mungkin ini bisa menjadi momentum nih untuk mengambil posisi baru, tapi mesti tetap dilihat lagi analisa teknikal dan fundamentalnya. Oke, coba kita lihat lagi beritanya. Sementara itu pada hari itu Cardano kembali berada di puncak dashboard rantai paling aktif di Maseri. Blockchain Proof of Stake dilaporkan telah menangani volume transaksi disesuaikan lebih dari 24 miliar US dollar dibandingkan
dengan Bitcoin sekitar 14 miliar. Wah, jadi memang transaksinya volumenya memang tinggi. Jadi wajar kalau judulnya seperti ini, Cardano mengungguli Bitcoin dan Ethereum. Namun harga ADA atau Cardano turun terus dengan pasar kripto lainnya. ADA saat ini di perdagangan sekitar 0,85 US dollar, turun sekitar 3,46% dalam 24 jam terakhir. Jadi memang kita juga harus realistis ya teman-teman ya, walaupun memang transaksinya tinggi, tapi memang secara chart itu kan juga nggak bisa bohong. Secara chart memang Cardano itu memang masih bisa dikatakan downtrend. Teman-teman juga boleh cek kembali kebenarannya. Memang kalau saya perhatikan itu sama seperti yang digambar sini. Ini secara chart memang Cardano itu downtrend. Kalau bagi yang akan mengambil posisi harusnya ini bagus nih. Jadi teman-teman bisa dapat harga yang terendah. Jadi ketika harga kembali akan rebound itu teman-teman udah mendapat harga di posisi yang bagus. Tapi pastikan kembali ya, ini saya tidak menyarankan untuk mengambil posisi, cuman dasarnya analisa kan harusnya seperti itu. Kita ambil di harga yang termurahnya. Oke, kita coba next di berita selanjutnya dari U-Today. Volume Cardano mencetak tertinggi baru. Wah, benar kan seperti yang tadi judulnya dari ZY Crypto. Penggemar Cardano atau ADA anonim yang menggunakan Haskolin di Twitter membagikan statistik dari terminal Maseri. Ini menampilkan volume bersih transaksi yang ditangani oleh blockchain ini atau itu dalam 24 jam terakhir total yang dikumpulkan. Oh, jadi memang dia mencatat dalam satu hari atau dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat di Twitternya Haskolin, Cardano memiliki volume 24 jam terbesar dengan jumlah biaya terendah dengan long shot aktivitas pengembang liar. Jadi memang dalam 24 jam ini memang transaksinya lumayan sangat besar ya untuk Cardano itu sendiri. Kita next lagi masih di U-Today. Transaksi dalam mata uang US dollar dalam 24 jam terakhir Cardano mengirim setara dengan 33,45 US dollar, 33,45 miliar US dollar, sementara Bitcoin mengirim 33,27 miliar US dollar pada saat yang sama. Jaringan Bitcoin atau BTC menghasilkan biaya 23 kali lebih banyak daripada Cardano. Untuk Bitcoin, metrik ini mencapai 860.000 US dollar, sedangkan untuk Cardano ada nilainya hanya 38.000 US dollar. Untuk memberikan konteks pesaing utama Cardano di ruang kontrak pintar atau smart contract, Ethereum membebankan kliennya dengan biaya 14,7 juta selama 24 jam terakhir. Cardano ergo DEX menjelang peluncuran mainnet. Jadi memang yang menjadi keunggulan dari Cardano yaitu biayanya ya, kalau kita lihat di sini. Dan saya rasa teman-teman juga sudah pada mengetahui biaya dari Cardano itu bisa dikatakan jauh lebih hemat, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Bitcoin maupun dengan Ethereum itu sendiri. Nah, jadi tentunya setiap koin memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Tergantung di kitanya, lebih yakin, lebih nyaman, lebih comfortnya kita ambil di koin yang mana ya teman-teman ya. Mungkin untuk berita kita hari ini tidak begitu banyak lagi update-nya dari Cardano seperti yang tadi saya lihat. Oh ya, sebelum kita akhiri kita lihat dulu chartnya ya. Kita coba lihat chart Cardano secara keseluruhan. Ini bentar. Ini chart Cardano secara keseluruhan di 1 tahun belakangan. Nah, seperti yang saya katakan, secara keseluruhan memang Cardano sedang mengalami downtrend. Jadi apakah ini kesempatan tergantung di teman-teman lagi dalam mengambil kebijakan. Apakah
akan mengambil posisi atau masih wait and see, itu tergantung kepada teman-teman lagi ya. Baik teman-teman, updatean dari Crypto Story hari ini mungkin hanya sampai di sini. Apabila ada kritik, tambahan, atau saran boleh disertakan di kolom komentar, atau diskusi juga boleh disertakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini, hari Senin. Selamat beraktivitas, selalu jaga protokol kesehatan, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.